Nah, untuk ini antisipasi. mengenai mewabahnya virus novel corona ini tidak hanya berdampak pada harga masker dan ketersediaan masker, tapi juga berdampak pada perdagangan dan juga pariwisata. Artinya sektor ekonomi di Indonesia juga sudah mulai terasa dampaknya akibat mewabahnya virus novel corona ini. Apabila kita lihat dari sektor perdagangan sendiri, ekspor dan impor ke dan juga dari Tiongkok ini sudah mulai berdampak karena ekspor beberapa komoditas ke Tiongkok tertunda, diantaranya seperti ekspor manggis yang kemudian dari Tasik tertunda untuk dikirim ke Tiongkok. Impor juga kemudian mengalami penundaan ataupun dibatasi terutama untuk hewan hidup yang dari Tiongkok. Dan apabila kita lihat dari pernyataan Jokowi, sebetulnya kontribusi ekspor dan impor ke dan juga dari Tiongkok ini merupakan salah satu yang utama bagi Indonesia. Ya, tetapi mestinya kan tidak semua barang kan harus diblok. Betul, harus ada sisi edukasi juga. Karena pemerintah kita melalui Kementerian Kesehatan juga sudah mengatakan bahwa tidak serta-merta barang yang diekspor atau diimpor dari Tiongkok membawa virus ini. Karena sifat virus itu sendiri istilahnya yang makanya dibatasi. mudah mati. Ya, ini makanya dibatasi karena memang hanya hewan hidup saja. Kemudian kebijakan sekarang ya memang dibatasi. Tapi kemudian jadi jangan khawatir ya kalau membeli alat-alat elektronik dari Tiongkok. Tidak pengaruh apa-apa. Ya, tapi mungkin menjadi edukasi ataupun menjadi pelajaran juga bahwa dengan kondisi seperti ini sebetulnya industri dalam negeri bisa mencari ataupun mencuri kesempatan untuk meningkatkan produktivitas ataupun produksinya sehingga bisa mengganti barang-barang yang tertunda ataupun dibatasi impornya. Nah, selain dari sektor perdagangan, dari pariwisata juga kemudian menjadi salah satu sektor yang paling terdampak karena kita lihat datanya ada sekitar 10.000 hingga 15.000 wisatawan membatalkan kunjungan ke Bali dan per 5 Februari kemarin memang di Bali sendiri di bandaranya kemudian sudah dibatalkan sekitar 164 penerbangan dari dan menuju Tiongkok ya. Dan apabila kita lihat potensi kehilangan devisanya ini adalah sekitar 4 juta ataupun setara dengan 54,8 triliun rupiah. Ini adalah apabila kebijakan pembatalan penerbangan ini dilakukan selama 1 tahun. Artinya memang setiap kebijakan harus ada konsekuensi yang diambil seperti itu. Teman-teman setuju dengan strategi dari pemerintah kita atau bagaimana? ready nggak ya dengan konsekuensi itu? Karena saya menambahkan at large yang Rara sampaikan adalah Dubes Tiongkok untuk Indonesia, Xiao Qian itu juga mengatakan bahwa Tiongkok sebenarnya keberatan dengan sikap dan juga keputusan dari pemerintah Indonesia soal pariwisata, penerbangan yang ditutup, kemudian juga soal perdagangan, ekspor impor yang menjadi tertunda gitu. Bahkan mengatakan, menurut saya ini mungkin sedikit ada tanda kutip warning secara diplomatis bahwa ujungnya Indonesia sendiri yang akan rugi. Tapi kan ini bagian strategi dari pemerintah juga. Kita cek di lapangan, apakah harga-harga mulai naik, terutama barang-barang impor yang ada di retail-retail yang oleh ibu-ibu rumah tangga itu beli. Itu bisa dicek. Baik, tapi kalau apabila kita kembali ke sektor pariwisata, sebetulnya tadi dikatakan potensi kehilangan devisa sampai 4 juta dolar. Kenapa? Karena memang wisatawan mancanegara khususnya dari Tiongkok merupakan kedua terbesar setelah Malaysia. Kita lihat Malaysia 2,98 juta atau 18,51%. Tiongkok ini di nomor 2, 2,07 juta kunjungan ke Indonesia, terutama ke Bali. Dan tepatnya apabila kita lihat dari fluktuasi kedatangan wisatawan Tiongkok ke Indonesia ini di 2015-2016 ada di level 1,2-1,6, tapi di tahun 2017 hingga 2019 ini levelnya agak sedikit naik dan bertahan di sekitar 2,1 ataupun 2,07 juta kunjungan. Pasca adanya wabah virus novel corona, tentunya ini akan jauh sekali menurun atau mengalami penurunan drastis. Apabila kita hitung sebetulnya berapa pengeluaran turis Tiongkok selama kunjungan ke Indonesia. Kita lihat total kunjungan tadi datanya adalah 2,07 juta. Rata-rata pengeluaran ini adalah sekitar 14 juta rupiah per kunjungan. Artinya apabila kita totalkan, total pengeluaran ataupun pemasukan bagi Indonesia adalah sekitar 28,98 triliun rupiah. Artinya sejumlah yang cukup fantastis ataupun cukup besar. Apabila kita kemudian lihat dari pasca mewabahnya virus corona, tapi kemudian pemerintah juga ada strategi yang diambil. Tapi saya suka ini arahan Jokowi yang ada strategi ketika kemudian ada konsekuensi dari kebijakan, harus ada kemudian solusi dari kebijakan itu sendiri ya. Dan Jokowi ataupun pemerintah Indonesia mengatakan akan memanfaatkan ceruk pasar ekspor di negara-negara lain, artinya tidak terpatok pada satu negara saja. Dan tadi seperti dikatakan ini adalah momentum bagi industri dalam negeri agar meningkatkan produksinya, mensubstitut
produk-produk yang asalnya dari Tiongkok ataupun yang memang bisa kita produksi sendiri. Dan yang terakhir adalah menyasar ceruk pasar wisatawan mancanegara yang batal mengunjungi Tiongkok. Yaitu tadi adalah Tetap optimis ya Presiden ya, tetap aja ngelihat peluang celah untuk menjadi mandiri gitu Ya, secara tapi saya ingin melihat kasus novel Korean ini dari sudut pandang lain mungkin bukan sudut pandang lain, ini sudut pandang mencoba merunut nalar atau logika. Saya melihat semacam ada paradoks, Bang. Ada paradoks, ada dua hal yang saling bertentangan satu sama lain. Yang pertama, di satu sisi virus ini mengerikan, sudah lebih dari 600 jiwa yang melayang per hari ini. Ya. Tetapi di sisi lain, 1.100 orang lebih sudah sembuh dengan sendirinya. Ya. Ya. Artinya Tanpa kalau obat-obatan yang tidak ditemukan, yang belum ditemukan. Artinya Jadi begini, kalau vaksinnya ditemukan, Ya. situasi mungkin akan lebih Bisa mudah terkendali. diatasi. Persoalannya kan kepanikan, Yes. lalu kemudian menimbulkan dampak ekonomi Ya. yang begitu Ya. besar. Ya. Yang kalau lihat, saya tadi dikirimi oleh Pak Prayogo Pangestu sebuah koran dengan huruf Mandarin. Mandarin. Oke. Bang Yang Donat tahu artinya menggambarkan, tuh. saya tanya beliau, yang menggambarkan bahwa sekarang ini akibat virus corona, itu ekonomi dunia itu Langsung. kehilangan transaksi 4 triliun Ya. dolar. Ya. Baik. Jadi bukan hanya kita, tapi juga tempat lain. Ya, Dunia, saya ya. hanya Baik. saya hanya ingin mungkin kita memerankan peran yang benar-benar baik sebagai media untuk memberitakan hal ini tanpa harus Perlu terus menyebarkan menerus. kepanikan kan? Yes. Jadi Tapi juga mungkin sifatnya lebih ke edukasi agar kemudian masyarakat juga waspada. Ada orang yang mungkin belum terlalu Oke. aware bahwa fatality ratio dari novel Korean ini hanya kurang dari 3-4%. Ya, ya, ya. Sementara yang lain Tapi mungkin karena kasusnya yang meningkat setiap hari begitu tajam itu kemudian yang membuat orang juga Kadang-kadang mungkin berlaku menimbulkan juga karena kepanikan. banyak informasi Baik. yang salah dan Itu dia, berlebihan. itu dia. Informasinya 56 tidak ada hoax. Oke. Oke, kita harus jeda ya, Ra? Iya, iya. sebelumnya. Aduh, ya, Makanya menurut saya Ya. ketika Menko Polhukam menjelaskan dari lapangan seperti tadi. Dari Natuna ya, Bang, ya? Dari Natuna, ya. Itu lebih valid Oke. dan lebih kredibel. Artinya kita harapkan wabah virus novel corona ini bisa segera diatasi dan tidak pernah kembali. Karena berbicara mengenai kembali, saat ini ada pro kontra mengenai WNI ex ISIS. Apakah mereka layak kembali atau ada opsi lain yang dimiliki Ini oleh pro pemerintah? kontra lama 1 tahunan yang lalu, tetapi Oke. mulai ramai lagi sekarang. Oke, ikuti ulasannya usai jeda berikut.